Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 576 sampai bab 580. Pada saat ini, di kantor Dekan Akademi Seni Bela Diri, Dekan juga mengetahui hal ini dan sangat terkejut dan marah. Guru mana yang melakukan ini? Jika itu benar-benar guru Akademi Seni Bela Diri yang melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena niat kasar. Beri aku pengiriman. Dekan segera diperintahkan turun. Pada suatu hari, hasil penyelidikan yang diperintahkan Dekan akhirnya tersedia. Namun, Dekan tertegun di sana setelah mendengar hasil penyelidikan. Din, apakah kamu ingin memberitahu Omi? Tidak. Jangan biarkan Omi tahu. Beritahu Omi sama dengan membiarkan Omi mati. Omi tidak mampu menyentuh siapapun sama sekali. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Kamu akan mati lebih cepat, kata Dekan. Omi mengunci dirinya di dalam ruangan dan tidak keluar sepanjang hari. Sangat sulit untuk tiba-tiba menghilang sendirian dari sisinya. Omi tidak bisa mengerti. Apakah benar-benar perlu melakukan sesuatu yang begitu putus asa untuk buku seni bela diri kelas 7 di distrik ini? Jadi bagaimana jika dia membalas dendam sekarang? Liona tidak akan bertahan hidup. Omi, Dekan ada di sini untuk menemuimu. Di luar, Wang Xing berteriak. Omi membuka pintu kamarnya. Dan Dekan berdiri di ruang tamu asramanya. Omi, aku sudah mendengar semua tentangmu. Kamu harus berkabung, Dekan menyarankan. Omi benci mendengar kata berkabung. Omi tidak percaya bahwa Liona benar-benar mati begitu saja. Omi bersumpah bahwa dia akan membiarkan hidup. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Din, apakah kamu mencariku? Apakah ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu? Orang yang membunuhku tadi malam. Aku yakin itu adalah seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri, kata Omi dengan tinju kedua terkepal. Dekan berkata, bisa juga seseorang dari 4 keluarga penjaga pulau. Omi menutupinya dengan kuat dan berkata, tidak, anggota terkuat dari keluarga Pulau Protektorat mana yang tidak akan memiliki beberapa buku rahasia seni bela diri kelas 7. Kemungkinan diambil oleh seni bela diri kelas 7 sangat rendah. Hanya siswa dan guru Akademi Bela Diri yang memiliki motif lebih besar. Din, apakah kamu tahu apa-apa? Kamu sebagai dekan seharusnya lebih mudah dilacak. Dekan ingin mengutarakan, tetapi dia tidak bisa mengutarakan sekarang. Situasi sebenarnya bukan karena hadiah, tetapi karena alasan lain. Din, aku tahu kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku, kata Omi dengan wajah cemberut. Dekan menghela nafas. Omi, yang harus kamu lakukan saat ini adalah melupakan masalah ini. Omi mencibir, lupakan masalah ini. Din, apakah kamu mencoba membujukku? Sayangnya, Omi, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika kamu tidak beruntung kemarin, kamu akan mati bersama dengan pacarmu. Aku sekarang khawatir jika mereka gagal membunuhmu sekali. Mereka akan kembali untuk kedua kalinya. Kamu harus mencoba meninggalkan Akademi Seni Bela Diri sesedikit mungkin akhir-akhir ini. Dan aku akan mengirim seseorang untuk mengawasimu lebih banyak dalam kegelapan. Kata Dekan, Din, kamu tidak sampai pada intinya. Katakan padaku siapa yang membunuhku. Aku tidak bisa mendengarkan apapun kecuali ini sekarang. Omi manis gigi. Omi, dengarkan aku. Aku tidak bisa mencatat. Setidaknya untuk saat ini. Jika aku mencatat, kamu pasti akan pergi ke arahnya dan malah mempercepat kematianmu. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa orang-orang yang ingin Anda mati. Anda tidak mampu mengisyaratkan perasaan. Bahkan keluarga Anda. Dan keluarga Tang Anda pasti tidak akan membela Anda jika mereka. Hanya itu yang bisa saya katakan. Istirahatlah dengan baik. Jangan terlalu intim. Menjaga diri Anda tetap hidup lebih penting daripada balas dendam. Dekan menamparkan bahu Omi dan berjalan pergi. Wajah Omi suram. Omi mengerti bahwa itu bukan hadiah yang begitu sulit. Itu adalah orang yang ingin dia mati. Kekuatan yang lebih kuat dari keluarga besar Kekaisaran Yan Huang. Omi tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam sekarang. Jadi Dekan tidak mengancam untuk melindunginya. Omi berseru. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak berbagi nasib yang sama denganmu. Jika aku tidak membalas dendam ini,
Aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Bahkan jika kamu kuat, aku, Omi, bertekad untuk mengirim seluruh keluargamu. Aku akan membuat seluruh keluargamu membayar ini dengan nyawa mereka. Wang Xing dan Su Jinhe melihat wajah Omi sekarang. Sangat menakutkan. Dan kebencian mengerikan terpancar dari tubuh Omi. Pada saat ini, di villa lereng bukit tertentu di Akademi Bela Diri, di ruang bawah tanah, seorang wanita berkata, kamu bahkan tidak membunuh Omi tadi malam. Bocah ini benar-benar sedikit beruntung. Dia benar-benar melarikan diri diterima dan mengambil mayatnya. Jika itu adalah Hautian awal lainnya, aku khawatir dia akan mati tanpa kematian. Tidak heran Tuan Huo melihatnya dengan tidak nyaman dan berharap dia mati. Omi ini memang memiliki banyak potensi. Seorang guru laki-laki yang berotot sepenuhnya berkata dengan konyol. Wanita itu berkata, singkatnya, Anda lebih baik menyelesaikan pekerjaan apa yang telah dijelaskan oleh Tuan Huo. Jangan khawatir. Hanya karena Omi tidak mati tadi malam, itu tidak berarti bahwa malam ini, besok malam, dia akan dapat tetap hidup juga. Setidaknya aku seorang guru kesempurnaan Agung Hautian. Jika aku bahkan tidak bisa membunuh bocah Hautian awal, lalu wajah apa yang harus aku kerjakan untuk Tuan Huo? Pada saat itu, dekan muncul di tangga. Matanya menatap guru laki-laki itu dengan marah. Dekan, apa yang kamu lakukan di sini? Pria berotot itu tersenyum. Dekan berkata dengan marah. Apakah kamu membunuh Omi? Oh, Din, kamu tahu itu. Karena kamu sudah menyelidiki bahwa itu adalah aku. Maka kamu pasti juga menyelidiki siapa yang menginginkan Omi mati. Jadi apa yang kamu cari untukku? Jangan bilang kamu ingin menghentikanku. Tidak ada maksud menghentikanku. Dekan berkata, jika kamu berani membunuh Omi di Akademi Bela Diriku, maka aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berotot itu memancarkan. Aku sudah mengutarakan. Bukan karena aku ingin membunuh Omi. Itu karena seseorang ingin dia mati. Yang jadi apa? Ini adalah Akademi Seni Bela Diri saya. Anda lebih baik mendengarkan dengan cermat. Jika tidak, saya tidak akan sopan kepada Anda, dekan berkata dan pergi. Guru berotot itu masih agak teliti. Meskipun dia memiliki belakang panggung yang keras, namun dia masih dia. Guru berotot itu berkata kepada wanita itu, kembali dan melapor kepada Tuan Huo. Saya pasti akan membunuh Omi. Tetapi mungkin perlu beberapa waktu. Dekan ini, tampaknya bertekad untuk melindungi Omi. Tetapi tidak heran. Omi adalah jenius terkuat dalam sejarah Akademi Seni Bela Diri. Tapi sayangnya, yang membiarkannya membuat Duke Huo cemburu. Keluarga itu kuat. Itu sangat berubah-ubah. Chu Yiyun datang untuk mencari Omi. Mengapa Siang Yun menyebar? Dan siapa itu? Chu Yiyun bertanya dengan marah. Bagaimana saya harus tahu? Ini semua salahmu. Ya, ini salahku. Sekarang bagaimana aku meninggalkan ayahku sendirian? Chu Yiyun menangis. Omi memikirkan Liu Chenming dan merasakan sakit di dalam. Ayah dan anak perempuan mereka selalu bergantung pada satu sama lain. Sekarang putrinya sudah pergi. Apa yang akan dia lakukan? Omi bertekad dalam dirinya sekali lagi. Dia harus menyelamatkan Liona. Dia harus melakukannya. Omi, ini hampir liburan musim panas. Apa rencanamu? Uranus bertanya. Liburan musim panas. Omi bingung. Dia telah merencanakan untuk kembali ke kota Linjiang bersama Liona untuk liburan musim panas dan mengunjungi Suaner bersama. Tetapi sekarang, Omi merasa sangat sedih. Saya tidak tahu. Omi menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak berminat untuk memikirkan sebanyak itu sekarang. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin meningkatkan kekuatan. Dia ingin mempelajari seni medis, meningkatkan keterampilan medisnya, dan menyelamatkan Xiang'er kembali. Apapun yang terjadi pada liburan musim panas dengan dia tidak bersantai bahkan jika itu adalah liburan musim panas. Mengapa kamu tidak pergi ke kampung halamanku dan bersenang-senang? Mengalihkan pikiranmu dari hal-hal tidak baik bagimu untuk bosan di sini sendirian. Waktu adalah obat untuk rasa sakit. Juga, rumah saya sangat dekat dengan rumah Su Meiqian. Pergi ke rumah saya sama dengan pergi ke rumah Su Meiqian untuk bermain, kata Wang Xing. Saya tidak tahu. Omi menahannya lagi. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia melihat Suaner. Dan dengan liburan musim panas, tidak ada alasan bagi Omi untuk tidak pergi kepadanya. Namun, Omi berada dalam suasana hati yang buruk sekarang. Dan sepertinya tidak ada kegembiraan untuk melihat Suaner. Bukan karena dia tidak mencintai Suaner Li lagi. Tetapi karena ada satu orang yang lebih sedikit. Bagaimana menjadi bahagia? Seperti pergi ke kampung halaman Wang Xing untuk bermain.
Ini bahkan lebih merupakan lelucon. Omi tidak sabar untuk meningkatkan kekuatan. Bagaimana dia bisa bermain? Benar saja. Dalam waktu kurang dari seminggu, Akademi Bela Diri sedang berlibur musim panas. Banyak siswa telah meninggalkan Akademi Seni Bela Diri satu demi satu. Dengan senang hati naik pesawat untuk terbang kembali ke kota masing-masing. Sementara Omi, yang bingung apa yang harus dilakukan, mungkin tidak dapat membangkitkan semangatnya dengan apapun mencari selain tahu siapa musuh-musuhnya. Sudah lebih dari seminggu sejak Leona pergi. Dan dalam minggu itu, Omi berusaha keras untuk menemukan pria berbaju hitam yang membunuh malam itu. Dan bahkan pergi ke lembah tempat kecelakaan itu terjadi malam itu. Tetapi dia tidak beruntung. Omi juga pergi untuk memohon kepada dekan untuk melihat siapapun itu. Tetapi dekan tidak akan mengatakan. Dekan hanya mengatakan kepada Omi untuk tidak meninggalkan batas-batas Akademi Seni Bela Diri. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan. Dengan kesakitan, Omi menjadi tenang dan mencibir. Dekan juga berusaha melindunginya. Dan mungkin, orang yang menginginkannya mati memang bukan sesuatu yang bisa dia balaskan saat ini. Kemudian, Omi sekarang harus berpikir untuk meningkatkan kekuatan terlebih dahulu sebelum dia memenuhi syarat untuk menyebutkan balas dendam. Omi akhirnya berkompromi dan meningkatkan kekuatan, serta seninya, sebelum mengejar musuh-musuhnya. Hari Omi melangkah ke langit bawaan akan menjadi hari seluruh klannya akan hancur, kata Omi melalui gigi terkatup. Satu persatu, semua siswa Akademi Bela Diri pulang berlibur. Wang Xing dan Su Meiqian belum kembali. Dan Su Meiqian sepertinya ingin tinggal bersama Omi sepanjang waktu. Omi berkata kepada Su Meiqian, kamu dan Wang Xing pulang dan meninggalkan aku sendirian. Bagaimana caranya? Saya mungkin tidak meninggalkan Martial Island. Saya ingin melihat apakah saya memiliki kesempatan untuk memasuki desa dunia lagi untuk pelatihan. Saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Kata Omi dengan tegas, aku akan menemanimu. Tidak. Kamu pulang dengan Wang Xing. Kamu sudah jauh dari rumah selama lebih dari setengah tahun. Saya tidak ingin Anda mengikuti saya. Saya khawatir. Apa yang terjadi pada Xiang'er akan terjadi lagi. Saya khawatir sekarang. Omi berkata bahwa Su Meiqian mengikutinya. Omi takut dia tidak bisa melindunginya. Su Meiqian melihat bahwa Omi sangat yakin dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu kamu berhati-hati dalam segala hal. Saatnya untuk mulai sekolah. Aku ingin melihatmu utuh. Kata Su Meiqian. Oke. Aku berjanji padamu. Omi menganggukkan kepalanya. Baru keesokan harinya Su Meiqian dengan enggan meninggalkan Pulau Wulin bersama Wang Xing dan pulang. Su Meiqian ingin berteman menemani Omi. Tetapi yang paling dibutuhkan Omi saat ini bukanlah perusahaannya. Dia mungkin malah membawa kerugian bagi Omi. Jadi dia masih menahan rasa sakit meninggalkan Omi untuk liburan musim panas. Omi duduk sendirian di asrama Leona. Dua teman sekamar Leona sudah pulang. Asrama kosong. Seluruh Akademi Seni Bela Diri. Hampir semuanya kosong. Tidak banyak orang yang tidak pulang untuk musim panas. Hati Omi juga kosong. Omi pergi mencari dekan. Omi, mungkin kamu bosan ya? Dekan tertawa. Omi berkata, Dekan, saya ingin pergi ke desa dunia. Apakah saya bisa memasuki desa dunia untuk berlatih? Bahkan jika itu berarti memasuki Oblivion City lagi. Dekannya menghibur. Bukan bagi saya untuk memutuskan. Desa dunia hanya membuka 2 kali 1 semester untuk Akademi Seni Bela Diri. Dan hal yang sama berlaku untuk 4 keluarga penjaga pulau. Selain itu, memasuki petualangan batu memori desa dunia. Setelah semua, entry kesadaran. Jika terlalu sering, sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkin saja ketika Anda keluar Anda akan menjadi idiot. Atau bahkan kesadaran Anda mungkin tidak akan pernah keluar lagi dan binasa di batu ingatan. Omi tidak meminta lebih banyak ketika dia melihat kata-kata tegas dekan. Din, aku akan pulang kalau begitu. Karena itu, Omi tidak punya pilihan selain kembali ke kota Linjiang terlebih dahulu. Kemudian, Omi akan pergi ke tempat lain untuk berlatih. Namun, latihan itu tidak harus pergi ke batu memori. Kenyataannya juga bisa dengan ada begitu banyak tempat di dunia. Omi masih memiliki banyak tempat yang belum pernah dia miliki. Dekan mengangguk. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke bandara Pulau Wulin. Aku akan mengirimmu ke pesawat. Omi tidak menolak. Dekan mungkin khawatir seseorang akan membunuhnya lagi setelah Omi meninggalkan batas-batas Akademi Seni Bela Diri. Kembali ke kota. Kekaisaran Yanhuang begitu besar sehingga akan sulit untuk menemukan seseorang selama mereka tidak terus-menerus menonton seseorang. Jadi dekan tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Omi ketika dia kembali ke Kekaisaran Yanhuang.
Ditemani oleh dekan, Omi tiba di bandara dan Omi naik pesawat ke Tiannanfu. Pada saat ini, di Kekaisaran Yanhuang, keluarga Tang, para tetua keluarga Tang sedang mengadakan pertemuan, dan semua orang tampak sangat agung. Sesepuh, pacar Omi Liona meninggal. Bahkan Omi hampir terbunuh. Kami melaporkan masalah ini kepada ahli bawaan keluarga Tang Zentian. Tang Zentian secara khusus pergi untuk menyelidiki dan menyelidiki. Apa yang dikatakan pemimpin klan Tang Zentian? Semua tetua sibuk bertanya. Tetua keluarga Tang menghela nafas. Orang yang diperintahkan untuk membunuh Omi adalah Huo Xiaowei. Siapa Huo Xiaowei? Ini adalah putra pertama Kekaisaran Yanhuang. Keluarga kelas jenderal. Apa? Semua tetua di antara hadirin terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa putra pertama dari keluarga tingkat umum ingin menyimpan dendam terhadap Omi? Tidak masuk akal. Bukan. Ini. Kita tidak tahu. Kita harus bertanya pada Omi sendiri. Kita bahkan tidak tahu di mana dia telah menyinggung putra pertama keluarga umum. Namun, memang benar bahwa Omi adalah orang yang agak sombong. Dan tidak terlalu aneh bahwa dia menyinggung putra pertama dari keluarga tingkat umum. Bahkan dia memberdayakan putra jenius dari keluarga Lan sebelumnya. Tapi mendalam, keluarga Lan hanyalah keluarga fase. Kalau tidak Omi pasti sudah dalam masalah. Semua tetua keluarga Tang memikirkannya. Telah diketahui bahwa di Kekaisaran Yanhuang, terdapat banyak keluarga. Tetapi itu tidak berarti bahwa kekuatan setiap keluarga adalah sama. Beberapa keluarga kuat dan beberapa lemah. Kekuatan-kekuatan keluarga secara kasar diklasifikasikan oleh dunia ke dalam kategori berikut berdasarkan ahli keluarga terkuat dan jumlah ahli bawaan. Kelas prajurit, kelas fase, kelas sarjana, kelas umum, kelas raja, dan kelas kaisar. Di antara mereka, keluarga kelas prajurit adalah yang terlemah. Dengan sekitar 1 atau 2 ahli bawaan, itu bisa membentuk keluarga kelas prajurit, diikuti oleh keluarga kelas fase, kemudian keluarga kelas sarjana, keluarga kelas umum, keluarga kelas raja, dan keluarga kelas kaisar. Keluarga Tang adalah keluarga kelas fase. Di tingkat kedua, pangkat jenderal. Di sisi lain, berada di tingkat keempat. Dengan kata-kata yang paling sederhana, seseorang dapat menggambarkan situasi keluarga kelas umum. Hanya jika seseorang dalam keluarga melangkah ke alam persatuan surgawi, maka keluarga dapat dipromosikan menjadi keluarga kelas umum. Kekaisaran Yanhuang dibentuk dari keluarga-keluarga ini dari semua ukuran. Dan yang paling kuat, tentu saja, adalah kekaisaran. Oleh karena itu disebut Kekaisaran Yanhuang. Sekarang, faktanya putra pertama dari keluarga tingkat umum mencoba membunuh Omi telah menyebar kembali ke keluarga Tang. Dan keluarga Tang sama mengejutkannya dengan gempa bumi. Bahkan para ahli bawaan keluarga Tang khawatir melibatkan keluarga tingkat yang lebih tinggi. Dan jika itu tidak ditangani dengan hati-hati, maka itu bisa sangat baik menyebabkan pemusnahan keluarga yang lebih rendah. Grand Elder, apa sekarang? Apa yang mereka katakan tentang tuan bawaan keluarga kita? Omi sudah setuju untuk kembali ke keluarga Tang. Tetua keluarga Tang berkata dengan susah payah. Ahli bawaan keluarga mengatakan bahwa dia pertama kali meminta Omi untuk tidak kembali ke keluarga Tang untuk sementara waktu. Apa maksudmu? Omi sangat luar biasa. Kenapa kamu tidak membiarkan kembali ke keluarga? Omi mencapai alam Hautian sekarang. Jika Omi terus menjadi kuat, suatu hari di masa depan, dia tidak hanya akan melangkah ke bawaan. Dia kemungkinan besar akan melangkah ke alam surgawi. Jika itu terjadi, maka keluarga Tang kita, namun, akan dapat dipromosikan menjadi keluarga umum. Ahli bawaan keluarga Tang kami bodoh. Mereka bahkan tidak memahami ketebalannya. Semua orang mengucapkan satu kalimat dari Anda dan satu kalimat dari saya, mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Penatua berkata, mari kita berhenti. Itu bukan keputusanku. Meskipun, bakat Omi, mungkin di masa depan, adalah mungkin untuk melangkah ke alam persatuan surgawi. Tetapi kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Yang paling penting bukanlah probabilitas, melainkan, seseorang ingin dia mati sekarang. Seseorang dari keluarga tingkat umum ingin dia mati. Apakah kita dengan hubungan kita saat ini terlebih dulu? Atau kita menginginkan pencapaian Omi di masa depan? Jika tidak dengan hati-hati, itu bisa sangat baik menyebabkan keluarga Tang kami turun ke bawah. Jika keluarga Tang, lalu apa-apa yang akan menjadi Omi di masa depan? Selain itu, Omi telah memainkan pertandingan besar kali ini. Jika keluarga umum benar-benar bertekad untuk kematian Omi, lalu bagaimana Omi masih bisa hidup?
Dia tidak bisa hidup lagi. Jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang masa depan? Semua tetua di istana terdiam dan berhenti berbicara. Tepat pada saat ini, seorang pelayan berlari di luar pintu, melapor ke sesepuh. Surat keluarga telah diterima. Mempresentasikannya, kata tetua keluarga Tang. Setelah surat itu disajikan, Tang Qi membuka amplop dan menghela napas setelah melihatnya. Grand Elder, surat seperti apa? Kerumunan bertanya. Tang Qi Zeng berkata, surat penarikan keluarga Muyong. Sayangnya. Apa? Mundur keluarga Murong. Mundur dari siapa? Semuanya kembali. Pertunangan Omi dengan Murong Guo kembali. Bahkan pertunangan Tang Zhenghao dengan Murong Sengnan kembali. Kerumunan hanya bisa menghela nafas pada ini. Keluarga Murong adalah keluarga peringkat. Di tingkat ketiga. Lebih kuat dari keluarga Tang. Awalnya menikah dengan keluarga Murong bermanfaat bagi keluarga Tang. Namun, itu ditarik. Semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Pernikahan keluarga tidak semua seperti ini. Tidak ada kredibilitas. Bahkan jika mereka sudah menikah, seseorang akan mundur. Belum lagi mereka belum menikah. Omi kembali ke kota Linjiang. Semuanya. Orang-orang kesurupan. Xiang Yun telah pergi. Jadi bagaimana jika dia kembali sendirian? Omi berdiri melihat ke sisi jauh rumah Liu Chenming. Omi tampak melihat sekali dan Liona. Masuk dan keluar dari rumah ini. Dan balkon kamar itu. Sering melompat dari balkon ke kamar Liona. Samar-samar, Omi seperti melihat sosok Liona secara umum. Omi menonton dari momen untuk waktu yang lama. Lagi pula, tidak masuk ke dalam. Karena Omi tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Liu Chenming. Omi berjalan tanpa tujuan di jalan sendirian. Ketika dia melewati sebuah toko, sebuah variety show sedang bermain di dalam. Di mana Simran berdiri di atas panggung bernyanyi. Panggungnya sangat besar dan penontonnya besar. Omi sudah tahu dari Liu Chenming bahwa Simran telah berpartisipasi dalam beberapa suara yang bagus dan sudah menjadi penyanyi. Dan saat ini toko ini menyebarkan video partisipasi terbaru Simran dalam pertunjukan. Omi memandang Simran di atas panggung dan tampak agak asing. Bahkan tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Sebelumnya, kesan Omi adalah bahwa dia adalah seorang siswa yang mengenakan seragam sekolah polos. Tetapi sekarang, dia berdandan di atas panggung. Tentu saja, Omi juga mengerti bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dia pilih. Itu adalah penata rias dari pertunjukan yang telah mendapatkan tampilan. Sekilas, sudah ada perbedaan dunia antara dia dan kesan Omi tentang dia. Omi sepertinya tidak suka melihatnya seperti ini. Atau yang polos tua membuat Omi lebih terkesan. Omi memandang sebentar dan bertanya kepada penjaga toko, kapan siaran ini? Tadi malam. Oh, Omi os dan berbalik untuk pergi. Omi masih ingat nomor telepon Simran. Dan bertanya-tanya apakah dia telah mengubahnya. Omi sedang berjalan menyusuri jalan. Mencoba mencari tempat untuk menelepon. Omi, pada saat itu. Seseorang berteriak di belakangnya. Omi berbalik dan melihat bahwa itu adalah kepala sekolah SMP Baiyun. Omi merasa sudah lama sejak dia melihat kepala sekolah. Dan tiba-tiba melihatnya. Dia masih merasa cukup akrab pada pandangan pertama. Dan perasaan penuh kenangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada sekolah menengah Baiyun hari ini. 5 anak muda jahat. 6 anak muda yang gila. Dan Zhao Ritian, Liao Jiayuan dan yang lainnya. Berpikir saat itu, sebenarnya tidak ada kekurangan intimidasi mereka. Tetapi Omi sekarang berakhir dalam situasi di mana wanita itu terbunuh. Kepala sekolah. Ini kamu. Omi. Lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di jalan. Kapan kamu kembali? Kepala sekolah tersenyum sopan. Tapi Omi tidak bisa tersenyum. Baru saja tiba. Haha. Ini liburan musim panas. Kapan kamu bebas Baiyun Middle School? Beritahu mantan teman sekelasmu tentang waktumu di Akademi Seni Bela Diri. Oh, kesempatan bagus. Kepala sekolah melihat bahwa Omi sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk dan bertanya, bagaimana kabarmu dan Liona? Wajah Omi menjadi gelap dan berkata, tidak apa-apa. Omi, apakah kamu ingin datang ke rumahku dan duduk? Don Zimmer menenangkan. Lain kali. Oke kalau begitu. Yah, aku akan pergi dulu. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi kepada kepala sekolah menengah Baiyun. Bahkan jika itu bukan hubungan yang baik sejak awal. Omi menemukan telepon umum dan menelepon. Segera, pihak lain mengambil. Lingkaran cahaya. Suara itu sama familiarnya dengan yang digunakan Listet. Lingkaran cahaya. Omi tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini. Halo, siapa kamu? Panggilan telepon Simran biasanya untuk menjawab asistennya.
Tetapi nomor yang dijawab asisten adalah nomor yang berbeda. Dan sekarang nomor ini adalah nomornya di kota Linjiang, yang hanya diketahui oleh mereka yang mengenal kenalannya di kota Linjiang. Suaner. Lama tidak bertemu, kata Omi dengan suara berat. Ah, di sisi telepon lain, tubuh Simran bergetar. Sayang, itu kamu. Simran awalnya keluar, Omi, tapi tiba-tiba mengubah namanya menjadi suami. Yah, ini aku. Di mana kamu? Simran menangis. Aku sedang berlibur musim panas. Aku di Linjiang. Bagaimana kabarmu? Omi bertanya. Berbicara dengan Suaner Li, suasana hati mulai sedikit mereda. Agak aneh. Sepertinya Suaner masih Suaner yang sama. Dia masih penuh dengan kepolosan dan kebaikan. Saya di luar kota. Saya bergabung dengan acara Voice. Suaner Li menangis karena dia bersemangat menerima telepon dari Omi. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Bagus untukmu suara Omi. Namun, selalu memiliki timbre sedih untuk itu. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya. Kembalinya Omi awalnya terjadi. Dan faktanya Simran bisa menerapkan kembali segera menghangatkan hati Omi sedikit. Hati Omi sangat rapuh sekarang. Di kota beberapa yang jauh, Simran menutup telepon, menyeka air matanya, dan segera bangkit dan berjalan keluar. Simran berada di ruang latihan saat ini. Dan tur konser pertama The Voice akan diadakan malam ini. Jadi bisa dikatakan bahwa hari ini sangat penting. Namun, Suaner Li segera terlempar ke bawah. Suaner, mau kemana? Seorang asisten wanita gemuk di belakang sibuk bertanya. Aku ingin pulang. Suaner Li berkata tanpa berbalik. Ah, Suaner, kamu gila. Ada konser malam ini. Kamu adalah juara umum The Voice. Segmen dari pertunjukan itu bersifat pribadi bagimu. Bagaimana kamu bisa absen? Asisten itu sibuk. Suaner Li melepas tanda-tanda yang bergantung pada memikirkannya, melemparkannya kembali, dan berkata, saya tidak hadir. Suaner, asisten itu tercengang di sana. Melihat Simran tidak menjawab, berteriak, Suaner, bahkan jika ada sesuatu yang besar, kamu harus mencintainya. Tidak bisa kamu menunggu sampai konser selesai dan kemudian pulang. Begitu banyak orang yang menunggu untuk melihat konser. Apapun yang kurang tidak sepenting kembali. Maaf, Kayla. Kamu mengambil kebebasan untuk pergi. Itu adalah pelanggaran kontrak perusahaan. Perusahaan akan menuntutmu. Itu tidak seperti kamu mampu membayar kerugian sebesar itu sendirian. Anda harus tahu betapa sulitnya di belakang panggung perusahaan. Simran berlari keluar dari ruang latihan, naik taksi, dan langsung menuju ke bandara. Seorang pria dari gerbang tengah dalam enkripsi. Pria dari tengah gerbang dalam ini dikirim oleh Master Gerbang King yang untuk melindunginya. Master Gerbang King yang adalah kekuatan tidak teratur terbesar di Kabupaten Dongyang. Ketika Omi menjadi alam gerbang dalam, dia mengambil guru sebagai saudara laki-lakinya. Jadi dia mengirim seorang pria dari gerbang tengah dalam untuk melindungi Simran. Dan karena orang kuat ini dari tengah gerbang dalam, Simran dilindungi dari banyak annoyance. Namun, gangguan kecil hilang. Tetapi gangguan besar cukup banyak. Retensi banyak Simran. Tetapi Simran bukanlah nasi kering. Dia juga sangat berbakat di bidang suara. Setengah tahun ini, dia bergantung pada serangan suara mereka sendiri yang meraba-raba. Serangan suara. Pukulan itu juga dianggap berada pada tingkat tertentu. Begitu Simran pergi, asisten itu menelepon. Hei, Gongzi. Simran menelepon dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan tidak bernyanyi di konser malam ini. Saya tidak tahu siapa yang menerima telepon itu. Tetapi saya mendengar dia mengatakan bahwa dia akan pulang. Jadi saya pikir itu pasti pacarnya. Don Omi. Ya, bagus. Menutup telepon. Di ujung telepon, seorang pria muda dengan mata dingin segera menelepon. Hei, Tuo Ying, kenapa Omi masih hidup? Bukankah aku sudah transkripsi untuk pergi ke Akademi Seni Bela Diri dan meminta Guan Wei untuk membunuh Omi? Kenapa kau masih hidup? Dan ia kembali ke kampung halamannya. Di ujung telepon lain, seorang wanita berkata, Tuan Huo, saya telah meminta Guan Wei untuk membunuh Omi. Tetapi Guan Wei melewatkan malam itu dan tidak berhasil. Kemudian, setelah kembali ke akademi, Presiden Akademi Bela Diri tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuh Omi dalam batas-batas akademi. Jadi Guan Wei tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tetapi Guan Wei mengatakan bahwa dia akan menghabisi Omi dengan cepat atau lambat. Cepat atau lambat adalah berapa lama? Omi adalah orang yang sangat tidak saya sukai. Saya tidak ingin dia masih hidup.
Sekarang Simran mendengar panggilannya untuk kembali dan meninggalkan konser dan kembali untuk mencarinya. Ah, Tuan Huo, bagaimana dengan itu? Baiklah, jangan repot-repot. Aku akan mengatur sendiri yang lain. Karena Omi telah kembali ke kota Linjiang, aku akan mengirim seseorang ke kota Linjiang untuk mengumpulkan dan membunuh Omi. Aku ingin melihat siapa yang sampah. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Omi berada di kota Linjiang. Kembali ke rumahnya di lingkungan Songtao. Menggunakan ponsel baru yang dia beli di lantai bawah untuk mengirim SMS ke Simran dan memberitahu dia nomor sementara. Rumah di lingkungan Songtao bersih. Dan sepertinya Jin dan Jin datang untuk membersihkannya dari waktu ke waktu. Tidak lama setelah Omi mengirimkannya, nomor Simran menelepon. Sayang, Suaner. Aku di distrik Songtao. Aku sudah dalam perjalanan ke bandara. Aku akan pulang besok malam. Oke. Aku akan menunggumu. Aku akan meneleponmu sesekali dalam perjalanan. Dan sesekali lagi. Jadi simpan ponselmu oh. Aku merindukanmu. Bagus. Simran mengangguk. Hanya saja. Simran telah berbicara begitu banyak kepada Omi. Merasa bahwa nada suara Omi agak aneh. Seolah-olah itu sangat membosankan. Dia biasa berbicara tidak seperti ini sama sekali. Setidaknya dia tertawa dan sangat hidup. Tetapi sekarang, seolah-olah dia tidak mendengar Omi tersenyum sedikit. Simran merasa sangat tidak nyaman di dalam. Dan tidak sabar untuk segera pulang. Omi menutup telepon dan berpikir dalam hati. Aku harus pergi ke Paman Liu secepat mungkin dan menjelaskan semuanya. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya seperti ini. Kertas tidak bisa menutupi api. Malam itu, Omi berjalan keluar dari lingkungan Songtao dan menuju ke rumah Liu Chenming. Omi segera tiba di luar rumah Liu Chenming. Hanya saja, Omi berkeliaran lagi dan lagi sebelum memutuskan untuk masuk. Willow Chenming sedang makan. Tiba-tiba, Liu Chenming menoleh dan melihat Omi berdiri di ambang pintu. Diam-diam, Liu Chenming mengedipkan matanya yang buram. Tetapi membuka matanya dan memastikan itu adalah Omi tanpa kesalahan. Ah, Om, Willow Chenming berdiri. Saya melihat bahwa Omi tampak sangat kuyu. Dan matanya telah kehilangan cahaya mereka sebelumnya. Omi, kamu kembali. Ayo masuk. Hati Omi sakit ketika dia melihat Liu Chenming. Dan dia masuk dengan susah payah. Liu Chenming melihat ke belakang dan bertanya, di mana si Anger? Ketika Omi kembali, Liona pasti kembali bersamanya. Tetapi Liu Chenming tidak melihat putrinya dan merasa bingung. Omi, kenapa kamu sendirian? Di mana si Anger? Willow Chenming bertanya lagi. Omi tidak ingin menyembunyikannya lagi dan berkata, Paman Liu, maaf, saya tidak bisa melindunginya. Omi, buatlah lebih jelas. Apa maksudmu? Willow Chenming meraih lengan Omi dan bertanya dengan gugup. Paman Willow, si Anger sudah mati. Ah, Willow Chenming merasakan petir dari langit yang cerah. Kepalanya berputar. Tidak heran Omi kembali sendirian dan tampak kuyu. Si Anger, Liu Chenming melolong. Lalu seluruh pria itu pingsan. Tidak sadarkan diri. Paman Liu, Omi membantu. Dan Liu Chenming pingsan karena tidak bisa menerima kenyataan. Wuma dan dua pelayan berlari keluar. Kedua pelayan ini adalah rekrutan baru. Mantan Jin dan John. Telah kembali ke keluarga Tang. Tuanmu datang. Ah, Tuan Liu. Wuma segera melompat setelah melihat Liu Chenming pingsan. Omi berkata, Paman Willow baik-baik saja. Dia baru saja pingsan. Tuanmu datang. Mengapa Tuan Liu pingsan? Kan, Anda kembali. Di mana wanita itu? Si Anger dia sudah mati. Apa? Wuma juga terkejut. Tubuhnya gemetar dan dia tampak seperti akan jatuh. Omi membantu Liu Chenming ke sofa. Lalu menekan beberapa titik akupuntur. Dan Liu Chenming perlahan bangun. Si Anger. Oh, Willow Chenming berteriak begitu dia bangun. Omi tidak berhenti dan membiarkan menangis sebentar terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Liu Chenming bertanya, Omi, bagaimana si Anger mati dan mengapa ini terjadi? Paman Liu, si Anger dibunuh oleh seseorang. Orang itu awalnya ingin membunuhku. Jadi dia menangkap si Anger untuk memikatku di luar Akademi Seni Bela Diri. Aku berjuang untuk mengejarnya. Orang itu lebih kuat dariku. Aku sama sekali bukan tandingan. Dan aku hampir mati di tangan juga. Omi menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada Liu Chenming dengan jelas. Willow Chenming melolong. Omi berkata, Paman Liu, setelah si Anger meninggal, saya menggunakan teknik pelestarian kehidupan untuk menjaga vitalitas tubuh. Dan di masa depan, jika keterampilan medis saya naik dan saya mempelajari bagaimana memperlakukannya, tidak seperti saya tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya.
Benarkah? Willow Chen berteriak. Tentu saja itu benar. Tapi kemungkinannya tidak bagus. Bahkan jika aku berhasil dengan premis bahwa itu hanya kemungkinan 30%. Oh, Willow Chenming berteriak lagi mendengar suara ini. Setelah sekian lama, Omi berkata, Paman Liu, jangan khawatir. Aku akan membalas dendam untuk Xiang'er bahkan jika aku harus berjuang untuk seumur hidup. Dan juga, aku pasti akan menyelamatkan Xiang'er, pasti. Liu Chenming menangis. Tidakkah kamu mengatakan hanya ada kesempatan 30%? Omi bingung gigi. Jika aku tidak berhasil, maka aku akan pergi dan menemaninya. Wuhu, Paman Liu. Aku akan pergi dulu. Jaga dirimu sendiri, kata Omi. Mau kemana? Aku akan kembali ke lingkungan Pinto. Apakah ini bukan rumahmu lagi? Willow Chenming menangis dan bertanya. Begitu Liona sudah mati, Omi juga tidak menggunakan tempat ini sebagai rumah. Liu Chenming bahkan lebih sedih. Tidak, ini akan selalu menjadi rumahku. Hanya saja itu bukan tempat yang tepat untuk tinggal sekarang. Aku hanya ingin dibiarkan sendirian. Aku akan kembali. Ini akan selalu menjadi rumahku, kata Omi. Liu Chenming tidak mengatakan apa-apa. Omi berjalan pergi. Dia ingin pergi ke kamar Liona ketika dia pergi. Tetapi Omi takut menyaksikan rasa sakitnya. Dan dia merasakan lebih banyak rasa sakit di dalam. Sekarang bukan waktunya untuk rasa sakit Omi. Setelah Omi melihat Simran, dia akan pergi dari sini untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan untuk menjadi lebih kuat. Su Meiqian juga telah kembali ke rumah. Ketika Su Meiqian kembali ke rumah, tetua agung dari keluarga Su segera meminta Su Meiqian untuk pergi mencarinya. Su Meiqian bingung dan tiba di kediaman tetua. Grand Elder, apakah Anda mencari saya? Michelle, kamu kembali. Ya, bagaimana kabarmu dengan Don? Tetua keluarga Su bertanya. Su Meiqian menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Ini cukup bagus. Hanya saja, Liona menyela. Omi sangat sedih. Aku juga sangat sedih. Xiang Yun dan aku. Kita sudah menjadi saudara perempuan yang baik. Kita benar-benar tidak bisa bertahan. Su Meiqian menyeka air matanya. Meiqian, kita semua tahu tentang ini. Bagaimana kalian tahu? Oh, masalah ini cukup besar untuk sedikitnya. Apakah kamu tahu siapa orang yang ingin membunuh Omi? Siapa? Itu pria bernama Huo Xiaowei. Dia putra pertama dari keluarga Huo. Keluarga Huo, benar. Intinya bukan itu. Tapi keluarga Huo ini adalah keluarga tingkat umum. Anda harus tahu apa yang disampaikan oleh keluarga tingkat umum. Itu mewakili bahwa keluarga ini memiliki para ahli yang melampaui bawaan, yaitu para ahli yang telah mencapai alam ramalan yang menakutkan. Putra pertama dari keluarga ini harus membiarkan Omi mati. Jujur, sangat sulit bagi Omi untuk hidup. Bagaimana mungkin? Bukankah seseorang membunuh Omi karena karunia seni bela diri kelas 7 itu? Meiqian, jangan konyol. Bagaimana dengan keluarga Tang? Bukankah Don melakukan sesuatu? Dan keluarga kami? Bukankah kamu memberitahuku untuk lebih dekat denganku untuk lebih dekat dengan Omi sebelumnya? Tapi sekarang dia dalam masalah. Kita bisa bergerak Su Meiqian sedang sibuk. Meiqian, jangan lupa bahwa keluarga kita hanya keluarga tingkat fase. Di mana kekuatan untuk itu? Selain itu, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya mendengar bahwa keluarga Tang juga telah membuat Omi kembali ke keluarga Tang terlambat karena masalah ini. Lagi pula, jika balas dendam Omi terhadap keluarga Huo terlalu dalam, mungkin tidak mungkin keluarga Tang terlibat dan menyebabkan penurunan. Tidak, sayangnya. Masalah keluarga. Anda tidak mengerti. Sangat rumit. Keluarganya juga. Dengan populasi yang begitu besar, kecerobohan sempit apapun dapat menyebabkan penurunan atau bahkan pemusnahan keluarga. Omi seharusnya tidak menyinggung putra pertama keluarga Huo, Huo Xiaowei. Jika tidak, di mana masalah ini hari ini? Jika bukan karena ini, maka kembalinya Omi ke Yanhuang hari ini akan dicari dan diminta oleh banyak keluarga. Tetapi sekarang, bahkan keluarga Tang telah mengambil langkah tentatif untuk memungkinkan Omi kembali ke keluarga agar tidak membawa bagi seluruh keluarga Tang. Su Meiqian menangis ketika dia mengetahui kebenarannya. Tetapi ternyata kebenarannya sangat kejam. Keluarga tingkat umum. Itu adalah keluarga dengan para ahli yang telah melampaui alam bawaan yang duduk di kursi mereka. Omi meninggalkan rumah Liu Chenming. Dan tidak jauh dari rumah Liu Chenming, seseorang berteriak, Omi. Omi berbalik dan melihat bahwa itu adalah tetua ketujuh keluarga Tang. Omi berkata, maaf, saya sedang tidak ingin kembali ke keluarga Tang sekarang.
Omi berpikir bahwa itu penatua ketujuh sedang mencarinya untuk kembali ke keluarga Tang. Tetapi di mana Omi dalam suasana hati itu sekarang? Oh, tujuh tetua keluarga Tang tersenyum. Omi, ayo cari tempat untuk duduk. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.